Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia semuanya ya. Senang sekali bisa menyapa teman-teman lagi dalam pembelajaran online kali ini. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Khususnya prosedur membuat corn dog mozzarella yang sedang viral nih teman-teman. Kenapa sih kita perlu belajar teks prosedur? Jadi teman-teman, teks prosedur ini sangat bermanfaat untuk kita dalam melakukan sesuatu hal melalui serangkaian langkah secara lengkap. Jadi, yuk simak video pembelajaran teks prosedur kali ini dengan semangat ya. Selamat memperhatikan. Sebelum membuat corn dog mozzarella, pasti ada tahapannya bukan? Nah, tahapan atau langkah itu dalam bahasa Indonesia dinamakan apa sih teman-teman? Iya, betul. Dinamakan teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan. Lalu, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Untuk apa sih? Tentu untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Jadi, memudahkan kita untuk memulai sesuatu. Setelah mengetahui tujuan teks prosedur, alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ya kira-kira ciri dari teks prosedur? Mari kita lihat. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. 5. Terdapat aturan dalam bahasan atau kegiatan yang dilakukan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. 7. Terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks prosedur. Sebelum itu, struktur teks prosedur itu ada apa aja sih teman-teman? Yap, struktur teks prosedur itu ada 4. Lalu 4 itu apa saja sih? 4 struktur itu meliputi 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, dan 4. Penutup. Selanjutnya, kita akan beralih pada pembahasan mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur ini memiliki jenis berdasarkan susunan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks yang berisi 2-3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Memiliki banyak tahapan dan cukup rumit untuk menjalankan langkah-langkahnya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan. Kita harus tahu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kata bilangan. Kata bilangan merupakan kata yang menunjukkan jumlah benda atau urutan dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, tutuplah, matikanlah, nyalakan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi pengurutan. Konjungsi pengurutan adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, dan kalimat urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis. Misalnya, sebelum, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Setelah mengetahui kaidah kebahasaan, alangkah lebih baiknya kita juga harus tahu apa saja sih kalimat larangan yang terdapat di teks prosedur. Tunggu dulu teman-teman, sebelum kita cari tahu apa saja kalimat larangan itu, kita harus mengetahui kalimat larangan itu apa sih.
Kalimat larangan merupakan kalimat yang bermakna melarang orang untuk melakukan sesuatu. Setelah kita mengetahui pengertian kalimat larangan, lalu apa saja sih kalimat larangan itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada jangan, yang kedua tidak boleh, yang ketiga dilarang, yang keempat tidak diperbolehkan, dan yang kelima tidak diperkenankan. Selanjutnya kita akan membahas kalimat perintah. Tapi sebelum itu, kalimat perintah itu apa sih? Ya betul, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Lalu apa saja sih kalimat perintah itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada hati-hati, yang kedua ayolah, yang ketiga tolonglah, yang keempat silakan masuk, dan yang terakhir yang kelima mari kita kerjakan. Mari kita simak contoh teks prosedur cara membuat corn dog mozzarella. Corn dog adalah jajanan yang terdiri dari tepung, sosis, keju mozzarella, kentang, dan saus. Sebenarnya, keju mozzarella yang lumer dan berlimpah ini menjadi daya tarik utama corn dog. Simak bahan-bahan dan alat yang diperlukan sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan corn dog mozzarella, simak penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan kalimatnya ya. Itu tadi salah satu contoh teks prosedur cara membuat corn dog. Dapat kita lihat ya teman-teman, dari segi strukturnya sudah terdapat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Dalam contoh teks prosedur tadi juga sudah mengandung ciri-ciri kebahasaannya, terdapat kalimat perintah, kalimat saran, kata benda, kata kerja, kalimat majemuk, dan konjungsi. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai teks prosedur. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, jenis, kaidah kebahasaan, hingga contoh teks prosedur. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.